Bapak Ibu Saudara pendengar yang kekasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Peter Tauran dalam program Pagi di Radio Suara Kemenangan Manokwari. Saya mengajak kita sama-sama pagi ini untuk membaca satu bagian dalam Alkitab. Dalam kitab Ibrani pasal 4, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan di sana, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada orang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah demi dalam murkaku, mereka tidak akan masuk tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang dimaksudkan dengan tempat perhentian ini adalah suatu proses perjalanan hidup di bumi, di mana kita masuk tempat perhentian ini, kita akan luput, kita akan bebas, kita akan mengalami kelegaan, ketenangan dari setiap problem, masalah-masalah pergumulan hidup yang kita alami. Mengapa demikian? Kita belajar dari pola kehidupan Yesus, bahwa selama Yesus hidup di dunia ini, dia mengalami suatu yang namanya rest, suatu namanya yang bebas dari semua pergumulan, bebas dari semua tekanan-tekanan hidup, bebas dari semua intimidasi hidup. Karena dia mengalami suatu yang namanya dia masuk dalam tempat perhentiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau disebut di sini, kalau kita baca tempat perhentiannya, terjemahan bahasa Inggris pakai kata His rest. Artinya bahwa tempat perhentian yaitu di dalam hadiratnya Tuhan. Tempat perhentian. Ya, selama saudara dan saya hidup di bumi ini, kita akan bisa mengalami kemenangan, bebas dari semua tantangan, bebas dari semua pergumulan hidup, kalau kita bisa mengejar dan masuk di dalam tempat perhentian ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu kemudian ayat 29 berkata, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana kita bisa mengalami ketenangan, kita bisa mengalami kelegaan, kita bisa masuk di suatu tempat perhentian. Yesus katakan di sini, marilah kepadaku. Artinya bahwa kita bisa masuk tempat perhentian itu, kita bisa menikmati ketenangan, kita bisa menikmati damai sejahtera, kita bisa mengalami kelegaan kalau kita datang kepada Yesus. Artinya Yesus satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kepada kita kelegaan, kelepasan dari berbagai-bagai kepenatan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat di situ berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Orang yang letih lesu dan berbeban berat adalah orang-orang yang selalu ditekan, dihimpit dengan berbagai-bagai tekanan, dengan berbagai-bagai persoalan hidup. Dan firman Tuhan katakan di sini bahwa hanya datang kepada Yesus, maka kita akan mengalami kelepasan. Datang kepada Yesus, maka kita akan mengalami kelegaan. Kita datang kepada Yesus, maka kita akan mengalami ketenangan. Ini bukan bicara tentang ketenangan waktu nanti setelah kita mati, kita masuk tempat peristirahatan nanti waktu kehidupan kita berakhir dari dunia ini. Tapi selama saudara hidup di dunia ini, kalau saudara datang kepada Dia, maka saudara akan mengalami His rest itu. Saudara akan mengalami tempat yang tenang, ketenangan yang akan saudara alami dalam hari-hari hidup saudara. Sekalipun ada badai, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada masalah. Nah,
Nah, seringkali kita salah kaprah dalam hal ini. Orang selalu menganggap kelegaan dan ketenangan itu kalau mereka sudah bebas dari masalah-masalah kehidupan. Bagi yang punya masalah ekonomi, terjawab doanya. Bagi punya hutang, hutangnya lunas. Bagi yang membutuhkan rumah, yang tadi tidak punya rumah, dapat punya rumah, dan lain-lain. Seringkali ini pemahaman kita yang keliru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selama kita hidup di dunia, masalah-masalah itu tetap masih ada, kita hadapi. Tetapi kalau kita disebut kelegaan, maka kita mengalami masalah hidup itu dengan cara pandang yang berbeda, dengan sikap hati kita yang berbeda. Bagian di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 2. Selama kita diam dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan di sini, selama kita masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kenapa kita mengalami tekanan? Kenapa berat? Karena dikatakan itu kita mau mengenakan yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebetulnya kita bisa hidup dalam kelegaan. Kita bisa hidup di kemah ini dalam keadaan yang free. Seharusnya kita bisa hidup dalam kemah tubuh ini tanpa harus mengeluh, tanpa harus ada tekanan. Kalau kita mau mengenakan yang baru dan kita lepaskan yang lama. Persoalan yang membuat kita tertekan adalah karena kita mau mengenakan yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Seringkali kita sudah katakan sebagai ciptaan baru, sebagai orang-orang yang lahir baru di dalam Kristus, tetapi kita masih suka mengenakan sifat-sifat manusia lama kita. Itulah yang membuat hidup kita jadi berat. Itulah yang membuat tekanan-tekanan itu datang dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita selalu mengeluh dalam perjalanan hidup kita. Kalau saudara bisa mengalami kemenangan dalam hidup ini, kalau saudara mau menanggalkan yang lama dan saudara mengenakan yang baru dan menanggalkan yang lama, jangan pakai dua-dua. Kalau saudara pakai baju yang lama, terus sarung lagi baju yang baru tanpa melepaskan yang lama, maka saudara akan mengalami kepanatan hidup. Saudaraku yang kekasih, kita punya hidup yang lama, hidup yang penuh kecemasan, hidup yang punya kekhawatiran, hidup yang diwarnai dengan berbagai-bagai ambisi hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara dengar, bagaimana supaya saudara mengalami kelegaan, bagaimana supaya saudara mengalami ketenangan. Selama saudara dan saya masih memiliki keinginan dan hasrat akan hal-hal duniawi ini, maka saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengalami ketenangan. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengalami kelegaan. Saudara dan saya tidak bisa rest, atau boleh dikatakan saudara dan saya akan terus mengeluh oleh tekanan-tekanan kehidupan yang berat. Kenapa? Karena keinginan dan hasrat kita selalu tertarik kepada semua yang ada di dunia ini. Dalam surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17, di situ firman Tuhan katakan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Bagaimana supaya saudara bisa mengalami rest itu? Bagaimana supaya saudara bisa mengalami ketenangan itu? Saudara lepas semua keinginan dunia, dan satu-satunya hasrat hidupmu hanya lapar dan haus akan Allah. Hanya saudara, seluruh keinginan kita, seluruh hasrat hidup kita labuhkan kepada Allah dan firman-Nya, maka saudara akan mengalami rest, saudara akan mengalami ketenangan, saudara akan mengalami kelegaan. Waktu kita datang kepada Kristus, kita akan mengalami kelegaan itu. Fokus kita, hati kita, pikiran kita, perhatian kita, semuanya hanya tertuju. Keinginan-keinginan dan hasrat hidup kita hanya tertuju kepada firman, hanya tertuju kepada Allah dan firman di dalam Yesus Kristus. Maka saudara akan mengalami kelegaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Yesus bisa mengatasi semua persoalan? Jangan saudara katakan karena Dia Tuhan. Saya harus katakan Yesus datang ke dunia ini bukan sebagai Tuhan. Yesus datang sebagai manusia, karena Dia telah melepaskan semua atribut kealahannya. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, mengambil rupa seorang hamba dalam level kapasitas yang lebih rendah. Itu yang Dia lakukan. Dia mengosongkan dirinya, jadi Dia bukan lagi datang sebagai Tuhan, tapi Dia datang sebagai manusia, mengambil posisi manusia supaya mengalami apa yang dirasakan dan dialami oleh manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus bisa rest? Kenapa Yesus bisa selama berjalan dalam dunia ini, Dia bisa terus berkemenangan? Rahasianya, karena Yesus seluruh hasrat keinginan adalah hanya untuk Bapa, melaksanakan kehendak Bapa. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34, kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Saudara, apa yang kita lakukan di dunia ini selama saudara hidup? Apa saja boleh saudara lakukan supaya saudara kenyang? Apa yang saudara lakukan untuk makan, minum, dan pakai, untuk kebutuhan kita? Tetapi lihat kebutuhan apa yang jadi target, apa yang jadi hasrat, keinginan dan hasrat dari Tuhan Yesus sendiri adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau kita taruh seluruh hasrat hidup kita kepada Allah dan firman-Nya di dalam Yesus Kristus ini, maka saya percaya, saya jamin saudara akan mengalami kelegaan, saudara akan mengalami kelepasan, saudara akan mengalami rest, saudara akan mengalami ketenangan yang melampaui segala kelebihan. Jadi kita datang kepada Yesus, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Saudara, ketika Yesus menghadapi masalah-masalah pergumulan, ketika pengikutnya dalam keadaan kelaparan, sementara mereka jauh dari kota, yang ada di situ 5 roti dan 2 ikan. Apakah Yesus bergumul supaya mereka bisa makan? Tidak. Dia hanya menadah ke langit dan berdoa, dan kemudian 5 roti dan 2 ekor ikan itu bisa diberi makan kepada 5.000 orang tanpa pergumulan. Waktu Yesus menyeberang dengan murid-muridnya, tiba-tiba ada badai di danau itu mengamuk. Apakah Yesus khawatir? Yesus bingung? Kita katakan Yesus justru tertidur dalam buritan. Murid-murid yang berjalan bersama-sama dengan Dia panik, takut, cemas. Bahkan mereka berseru, Guru, tidak pedulikah Kau kitab kami binasa? Kenapa Yesus bisa rest? Kenapa Yesus bisa tenang? Karena seluruh keinginan dan hasrat hanya tertuju kepada Bapa dan firman dan melakukan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya rindukan setiap kita ketika kita menaruh hati, pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya, maka saudara akan mengalami kelegaan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Perjalanan hidup yang Tuhan tetapkan selama kita ada di bumi ini perjalanan hidup yang singkat, yang sementara.
pahamilah bahwa bumi ini, tempat kita hidup ini adalah suatu proses perjalanan supaya kita bisa menikmati kekekalan itu sampai pada level kehidupan rohani kita, di mana itulah nanti kekekalan kita sampai di situ. Karena itu bumi tempat kita hidupi sekarang ini adalah arena, atau dikatakan istilah lain dengan training ground, arena pelatihan bagi kita. Semakin saudara bisa melatih diri, menaikkan level kehidupan rohani selama saudara ada di bumi ini, maka sampai di alam surgawi pun atau di alam rohani, level itulah yang akan ditetapkan Tuhan bagi saudara. Di alam roh tidak ada lagi proses pertumbuhan rohani. Sekali lagi, di kekekalan atau di surga tidak ada lagi proses pertumbuhan rohani. Seluruh proses pertumbuhan rohani dalam kehidupan manusia itu ada di bumi ini. Karena itu mari kita isi seluruh kehidupan kita, terus belajar. Izinkan Tuhan membentuk kita sampai kita memiliki posisi rohani yang seperti Bapa kehendak. Dan saudara tahu apa keinginan Tuhan dari setiap pertumbuhan rohani orang percaya di muka bumi ini? Tuhan mau supaya level kehidupan kita adalah standarnya Kristus. Karena itu Tuhan mau supaya kita mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Kita bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, itulah standar. Standar kehidupan rohani kita bukan tokoh-tokoh yang terkenal. Standar kehidupan kita adalah Kristus. Karena itu jangan puas dengan kehidupan rohanimu saja. Jangan hanya puas sampai pada level batas tertentu. Mari miliki hasrat dan keinginan yang terus tertuju pada Kristus, sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu yang Bapa kehendaki dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kiranya firman Tuhan pagi ini bisa memberikan kepada kita hikmat untuk dapat berdiri kokoh menghadapi setiap keadaan situasi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati